Kali ini saya akan perkenalkan satu huruf kanji lagi, yaitu kanji sora, ya. Nah, kanji ini dikenal dengan cara baca yaitu sora. Sora itu artinya langit, ya, langit. Jadi itu sora itu salah satu bunyi kun yomi dari kanji itu, ya, kanji ini, ya. Nah, kanji ini masuk ke level N5, ya. Kemudian N5 atau N4, jelas dasar, ya. N5 atau N4, dan cara nulisnya seperti ini. Cara menulisnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi ada 8 coretan dari kanji sora ini. Kemudian tadi levelnya udah, ya, N4 atau N5. Dari segi cara baca, ya, kanji ini ada beberapa. Kemudian artinya, ya, dari segi arti juga, selain artinya langit, kanji ini juga punya arti yaitu kayak kosong gitu, ya. Kemudian ada arti kayak udara juga. Tapi itu kita akan bahas berikut dengan cara bacanya, ya. Nah, jadi satu arti, satu huruf ini artinya agak gini, ya. Ada yang agak nggak nyambung, ya. Kemudian dari segi cara baca untuk kunyomi. Kunyominya ada beberapa, yaitu ada sora tadi salah satunya. Kemudian ada aku dan suku. Nah, untuk yang aku dan suku ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya, bisa lihat sini atau di sini, ya. Kemudian ada cara baca kunyomi lagi, yaitu kara, ya. Kara, ya. Jadi kemungkinan yang akan teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari untuk kanji sora ini, cara baca kunyominya adalah sora, aku, suku, dan kara. Kemungkinan, ya. Sedangkan ong yominya simpel aja, ada ku gitu, ku gitu, ya. Nah, saya ingin mulai dari kata-kata yang bisa dibentuk dengan kanji ini menggunakan cara baca ong yominya tadi, yaitu ku, ya. Pertama ada kata kuki. Kuki itu udara artinya. Udara di gunung misalnya gitu. Udara di bukit gitu, ya. Udara dalam pengertian seperti itu. Sesuatu yang kita hirup, ya, untuk bernafas gitu, ya. Kuki, hawanya gitu, ya. Hawanya enak, itu misalnya udaranya enak gitu, ya. Tentu saja karena dia udara, maka dia itu tipenya kata benda, ya. Contoh kalimat yang bisa kita pakai misalnya begini. Koko no kuki wa ii desu ne. Koko no kuki wa ii desu ne. Udara di sekitar sini enak, ya, gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah kuko. Kuko, ya. Kuko itu artinya bandara. Kalau kita pecah dari huruf kanjinya, ku ini artinya adalah udara atau langit. Ko ini adalah dari kanji minato. Minato itu artinya pelabuhan. Jadi pelabuhan untuk yang datangnya dari udara, bandara gitu, ya. Kuko, bandara, ya, keterangan tempat pastinya, ya, kata keterangan tempat. Misalnya contoh kalimat ini, ya. Ngurah-rai kuko made wa 30分かかります。Ngurah-rai kuko made wa 30分かかります。Untuk sampai di Bandara Ngurah Rai perlu 30 menit. Kata berikutnya adalah koukubing. Koukubing. Koukubing itu artinya kayak pengiriman lewat jalur udara. Ya, kalau koukunya saja tanpa bing gitu, ya. Ini menunjukkan udara sebagai sebagai alat, bukan alat, sebagai media transportasi, ya, sebagai media untuk kita bisa transportasi, ya. Jadi kayak jalur udara. Nah, gitu. Udara di situ bukan diungkapkan dengan kuki seperti yang tadi di depan. Bukan.
pakai apa? Kouku gitu ya. Kouku itu udara dalam pengertian seperti itu. Jadi beda ya. Kalau kuki di depan tadi udara dalam artian yang kita inhale, yang kita hirup, yang kita rasain dengan indera gitu ya. Kemudian kalau kouku ini udara dalam artian kayak jalur udara, transportasi udara gitu misalnya. Nah, koukubing itu artinya ini ya, pengiriman lewat jalur udara gitu ya. Saja contoh kalimat gini. Koukubing nara mika de todoku hazu desu. Koukubing nara mika de todoku hazu desu. Kalau lewat pengiriman udara sih harusnya 3 hari nyampe gitu. 3 hari bisa nyampe gitu ya. Kemudian kata berikutnya adalah kuhaku. Kuhaku. Kuhaku itu artinya blank, kosong. Kalau dokumen ya belum isi apa-apa, baru ada kayak tanggal, nama, alamat, tapi belum isi alamatnya di mana, tanggalnya, tanggal lahirnya berapa kayak gitu, itu belum isi. Itu namanya kuhaku ya, blank ya. Contoh kalimat misalnya gini. Kono kuhaku no kami ni kaite kudasai. Tolong tulis di kertas kosong ini gitu ya. Kuhaku ya. Sekarang kita masuk ke cara baca yang beberapa pakai kun yomi. Nah, kara ya, salah satu ongyominya adalah kara bacanya. Ini biasanya muncul dalam bentuk seperti ini. Karapo. Bukan kara gitu doang ya. Biasanya. Setahu saya sih banyakan gitu, tapi mungkin ada beberapa kondisi di mana dia hanya dibaca kara saja, tapi saya lebih sering ketemunya karapo begini ya. Karapo. Karapo itu artinya kosong juga. Kalau nggak salah ini bisa untuk mengatakan kosong kayak hati yang kosong gitu bisa. Ya, atau kamarnya kosong, karapo. Ya, karapo data hea gitu misalnya ya. Kamar yang kosong gitu ya. Itu karapo ini bisa. Tapi harus ada apo gitu ya. Kara apo gitu ya. Karapo na biasanya gitu, ada na, atau karapo ni no gitu ya. Contoh kalimat misalnya karapo ya. Akete mitara karapo datta. Akete mitara karapo datta. Terus saya coba buka, kosong dia. Gitu ya. Berikutnya masih pakai cara baca yang kara, yaitu karate. Karate itu karanya ini kosong, T-nya itu tangan. Ya tangan kosong. Ya latihan ke orang karate kan ya tangan kosong kan. Kayak tinju dia, ya. Karate. Tangan kosong. Ya, misalnya contoh kalimat ya udah jelas ya. Shu ni karate renshu wa 2 kai. Shu ni karate renshu wa ya 2 kai. Jadi seminggu ya, seminggu 2 kali latihan karate. Berikutnya saya pakai kata yang pakai cara baca sora ya. Tetapi di kata-kata yang saya pilih ini cara baca soranya agak berubah jadi zora. Ya. Yang tadinya sora jadi zora. Misalnya pada kata yozora. Yozora itu artinya langit malam ya, langit malam. Kemudian ada lagi aozora, langit biru. Ya biasanya kalau siang-siang panas gitu ya, cuaca cerah, langitnya kelihatan biru, itu aozora. Dan terakhir langit ya, masih tentang langit, hoshizora. Hoshizora itu langit yang penuh bintang gitu ya, langit yang bintangnya banyak gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk sora di kata-kata yang saya pilih ini dia bacanya zora ya. Jadi ada yozora, aozora, dan hoshizora. Nah itu tadi beberapa kata yang bisa dibentuk dengan kanji sora ini ya. Dan ingat ini punya arti bukan hanya langit ya. Ada artinya langit, ada artinya kosong juga ya. Ada arti hampa juga di sana. Nah itu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan saya masih berbelit-belit. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih buat yang udah nonton ya.